Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Hot News. Kali ini saya akan membawakan update terbaru mengenai kasus Subang. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Akhir-akhir ini, pembahasan warganet mengenai kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang adalah soal adanya dugaan konspirasi yang pada akhirnya mengaburkan penyidikan oleh tim penyidik. Dugaan konspirasi di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut terkait tentang konflik keluarga dari korban almarhum Tuti Suhartini dan Amel, yang menjadikan penyelidikan oleh kepolisian menjadi lebih sulit. Mengenai sketsa wajah terduga kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang dirilis Polda Jabar pada 29 Desember 2021 juga dipertanyakan, mengapa baru dirilis 4 bulan setelah kejadian? Sampai hari ini pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang belum juga terungkap, atau sudah memasuki bulan ke-6 sejak kasus terjadinya pada 18 Agustus 2021. Lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut apakah sebagai akibat pemberitaan konflik di antara keluarga inti korban yang pada akhirnya disadari telah membuat penyelidikan oleh pihak kepolisian menjadi lebih sulit. Konflik tersebut membuat pelaku sebenarnya dari kasus Subang ini mempunyai kesempatan untuk membersihkan jejak-jejak yang mengarah kepadanya. Akibat fokus publik pada media hanya kepada konflik yang terjadi di keluarga inti korban. Seperti yang sudah diketahui, pada awal-awal kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021, pemberitaan ramai tentang drama-drama masalah atau konflik di antara keluarga korban. Siapa sih yang pertama kali di bulan 6 ini yang mengungkapkan konflik di keluarga ke media massa? Tapi itu juga bukan berarti secara umum dia yang pertama kali menceritakan masalah itu. Bisa saja cerita-cerita itu sudah ada di tetangga sekitar korban. Tutur Anjas dalam analisa kasus Subang tersebut. Analisa terbaru Anjas ditayangkan di kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul Paling Memberatkan dan Terbantahkan, yang tayang pada Jumat 28 Januari 2022. Menurut Anjas sendiri, jejak digital yang ada di akhir Agustus pertama kali mengemukakan konflik di keluarga adalah dalam wawancara di sebuah stasiun televisi. Sialnya muncul keterangan tentang permasalahan yang dihadapi almarhum Ibu Tuti. Almarhum mempunyai masalah dan pernah diteror oleh Ibu Mimin, istri muda Yosef yang juga suami korban. Sebab itulah kemudian muncul pengembangan terbaru lagi dan saling menyerang satu sama lain. Setelah itu dimunculkan Yoris juga Danu, Ibu Minin dan Yosef mengeluarkan bantahan dan serangan masing-masing, ujar Anjas. Pada akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021, Yoris bergabung ke Yosef dengan alasan kepindahan tersebut karena sebelumnya terjadi miskomunikasi di antara bapak dan anak tersebut. Anjas menyampaikan, jika konflik keluarga terus dimunculkan akan lebih mempersulit proses penyidikan kasus di Subang tersebut. Buktinya ada pada saat Polda Jabar merilis sketsa terduga pelaku kasus di Subang pada 29 Desember 2021. Pada saat itu, diakui bahwa mereka menghadapi kesulitan untuk menemukan 2 alat bukti yang bisa mengarah kepada tersangka kasus Subang tersebut. Artinya, sebelumnya mengenai konflik di keluarga inti korban, ternyata tidak mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada tersangka. Pada akhir tahun lalu, Polda Jabar menyebutkan bahwa belum ada bukti yang kuat. Ada masalah-masalah yang dimiliki korban bisa jadi petunjuk tetapi malah jadi mengaburkan.
Menurut Anjas pribadi, tidak ada alat bukti yang kuat dari pihak-pihak yang selama ini diperdebatkan di media massa. Anjas juga mengira bahwa sketsa yang dirilis oleh Polda Jabar yang kemudian masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO adalah terkait dengan ditemukan jejak oleh tim penyidik di TKP, namun belum bisa diidentifikasi siapa pemiliknya. Gambar sketsa terduga kasus di Subang tersebut yang tampak dari samping dan belakang itu diduga berdasarkan kesaksian sopir angkot yang ada pada pagi saat kejadian, yakni pada 18 Agustus 2021. Laju mobilnya hampir tertabrak oleh mobil Alphard hitam di depan TKP. Pada saat itulah, dari jendela kaca yang sebagian terbuka, saksi sopir angkot melihat secara sepintas siapa yang mengemudikan mobil milik korban tersebut. Anjas menduga bahwa sejak awal kesaksian sopir angkot tersebut sudah diberikan kepada tim penyidik sejak awal kasus Subang atau beberapa hari setelah kejadian. Yang menjadi pertanyaan Anjas, jika keterangan kesaksian sopir angkot itu sudah di tangan tim penyidik sejak awal kasus Subang, mengapa sketsa tersebut baru dikeluarkan pada bulan Desember atau 4 bulan sejak kejadian? Kenapa tidak dari awal-awal kejadian, misal seminggu setelah kasus, kenapa harus menunggu 4 bulan? Tanya Anjas. Kalau ini bagian dari strategi, tapi kalau strategi dipakai berkali-kali dan tidak maksimal, maka harus dirubah strateginya, tambahnya. Demikian juga jika membahas mengenai adanya keterangan yang berubah-ubah, ternyata itu tidak hanya dilakukan 1 atau 2 orang saksi. Sejak awal kasus Subang, hampir semuanya kalau kita cek jejak digital, ada beberapa keterangan yang diralat oleh para saksi, terutama di waktu krusial yakni 48 jam pertama sejak kasus Subang terjadi.